وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Hadirin Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah, di mana kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan puji-pujian yang dicintai dan diridhoinya. Kita memuji dalam rangka bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, di mana kita ketahui tidak ada satupun nikmat yang kita rasakan melainkan pastinya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apa saja nikmat yang ada pada kalian, maka itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepatutnya bagi kita sekalian untuk terus mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala ini, agar kita menjadi orang-orang yang beruntung sebagaimana yang dikatakan oleh Allah, "Fadhkuru ala Allah la'allakum tuflihun." Ingatlah oleh kalian nikmat Allah agar kalian menjadi orang yang beruntung. Dan juga sepatutnya bagi kita sekalian untuk terus bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini adalah termasuk bagian sedikit dari rasa syukur kita kepada Allah, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menjadikan nikmat ini terus ada pada kita sekalian, dan dengannya Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat-nikmat itu kepada kita sekalian. Dan kita sangat berharap Allah Subhanahu wa taala terus membimbing dan menyertai kita dengan nikmat dan karunia-Nya sampai akhir hayat kita nanti. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada kesempatan kali ini masih membahas apa yang berkaitan dengan berbakti kepada orang tua, di mana dalam kitab Adabul Mufrad Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menjelaskan secara khusus bab birrul walidain ba'da mautihima, berbuat bakti kepada orang tua setelah kematian mereka. Di antara rahmat dan karunia Allah SWT kepada kita sekalian, di mana Allah SWT terus membukakan kesempatan, terus membukakan pintu untuk kita di dalam rangka berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua. Jangankan ketika mereka hidup, yang Allah SWT terus memberikan perhatian, terutama ketika mereka sudah berusia tua, di mana Allah secara khusus mengingatkan, "Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff." Jika kedua orang tuamu atau salah satunya telah berada di usia tuanya, berada dalam pemeliharaanmu, maka jangan ucapkan ah. Di mana Allah ingatkan secara khusus keadaan dari orang tua yang mungkin ketika mereka masih hidup berada di sisi kita, yaitu ketika usia mereka, ketika usia tua mereka, Allah ingatkan berkata ah saja ini tidak dibenarkan.
Dan Allah perintahkan kita untuk terus merendahkan hati kita, merendahkan sayap kita dengan penuh kelemah lembutan kepada mereka. Wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Teruslah rendahkan sayapmu, merendah hati kepada orang tua dengan kasih sayang. Maka ini perhatian secara khusus bagi orang tua itu di dalam hidup mereka, terutama ketika mereka sudah berusia tua. Allah SWT sangat memperhatikan dan memerintahkan kepada anak untuk terus berbuat bakti kepada orang tuanya tersebut. Jangankan dalam keadaan mereka hidup, bahkan ketika mereka mati pun, ketika mereka telah tiada, maka agama ini terus membukakan pintu, agama ini terus memberikan jalan bagi para anak-anak itu untuk bisa terus menyambung bakti mereka kepada kedua orang tua mereka. Secara khusus syariat ini datang dengan menjelaskan perbuatan bakti yang akan terus tersambung dan menyambung kepada orang tua. Dan ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, sekali lagi membuktikan kepada kita sekalian tentang ketinggian dan kemuliaan agama ini, terutama ketika menjelaskan kedudukan orang tua itu di sisi Allah SWT. Dan ini tidak Allah tempatkan secara khusus kecuali kepada para orang tua, di mana Allah tidak memutuskan kebaikan antara anak dan orang tuanya walaupun sesudah wafatnya mereka, menekankan kepada kita sekalian pentingnya arti bakti itu kepada orang tua. Apalagi ketika mereka masih Allah mudahkan, beri kesempatan ada di sisi kita sekarang ini. Bahkan ketika mereka telah wafat pun, perhatian itu tidak pernah lewat dan berkurang dari agama ini, mengingatkan kepada anak-anak untuk terus berbakti kepada mereka, orang tua yang memiliki kedudukan yang tinggi dan mulia di sisi Allah SWT, yang menjadi jembatan emas di dalam kebaikan untuk anak-anak mereka, dan Allah SWT sangat menginginkan kebaikan untuk hamba-hambanya semua. Maka setelah keterangan, setelah penjelasan akan kedudukan besarnya bakti kepada orang tua ini, maka hendaklah kita jangan pernah untuk melewatkan perbuatan bakti yang bisa kita curahkan, kepada kedua orang tua. Terlebih lagi ketika mereka masih hidup. Ya. Akan tetapi bagi barang siapa yang mungkin orang tuanya sudah tidak ada, sudah terlebih dahulu dipanggil dan kita harapkan dirahmati oleh Allah SWT, maka bagi mereka masih tetap terbuka pintu itu, masih tetap terbuka jalan itu untuk bisa terus menyambung bakti kebaikan mereka kepada kedua orang tua mereka. Maka ini dijelaskanlah oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab penjelasan berbakti kepada orang tua setelah kematian mereka. Ini bagaimana? Apakah bisa seorang anak untuk terus berbakti kepada orang tua walaupun setelah mereka tiada? Atau bagaimana cara anak untuk bisa terus berbakti kepada orang tua setelah kematian mereka? Maka inilah yang akan kita bahas dari kitab Adabul Mufrad ini.
Sebelum kita menjelaskan secara terperinci, kita bacakan terlebih dahulu hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari yang berkaitan dengan bab ini. Yang pertama yaitu hadis yang ke-36. Rasulullah SAW bersabda, ini hadis dari Abu Hurairah, hadis yang sahih. Nabi SAW bersabda, turfa'u lil mayyit ba'da mautihi darajatuhu. Diangkat bagi mayit derajatnya setelah kematiannya. Jadi kata Nabi, seorang mayit Allah SWT angkat derajatnya setelah kematiannya itu. Fayaqul, maka si mayit ini berkata, ay Rabb, ayyi syai'in hadhihi, ya Allah, untuk apa ini? Untuk apa ini? Bagaimana ini? Yani kenapa kok derajatku terangkat? Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya dia telah mendapatkan seluruh apa yang Allah janjikan dari buah amal taatnya. Sehingga dia pun heran, kenapa derajatnya masih ditinggikan padahal semua sudah dicukupkan. Fayuqal, maka dikatakan kepada orang ini, kepada mayit ini, waladuk istaghfar lak, anakmu meminta ampun untukmu. Anakmu meminta ampun untukmu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, hadis ini sangat jelas sekali memberikan pelajaran, anjuran dan dorongan kepada kita sekalian untuk berbuat bakti kepada orang tua setelah kematiannya. Di antaranya adalah dengan memintakan ampun kepada Allah untuk orang tua itu. Bahkan zahir hadis ini menunjukkan bahwasanya orang tua secara langsung mendapatkan kebaikan berupa diangkatnya derajat dia. Imma kemungkinan kalau dia mendapatkan siksa dari Allah, maka Allah ringankan, Allah kurangi, bahkan Allah SWT hentikan. Atau jika dia adalah orang yang termasuk mendapatkan nikmat, maka Allah tambahkan nikmat dengan Allah mengangkat derajatnya. Zahir hadis ini bahkan menunjukkan orang tua langsung yang telah meninggal ini langsung mendapatkan kebaikan dari istighfar, terutama istighfar anaknya tersebut. Sehingga dia bertanya kepada Allah, ayyu syai'in hadhihi, bagaimana ini atau untuk apa ini? Kenapa saya diangkat derajatnya? Maka dijawab, waladuka istaghfarolaka, anakmu meminta ampun untukmu. Anakmu meminta ampun untukmu. Maka ini hadirin yang dimuliakan Allah SWT, jelas sekali tentang keutamaan dan dorongan serta anjuran kita untuk bisa berbakti kepada orang tua setelah kematiannya, secara khusus dengan kita istighfar, memintakan ampun untuk kedua orang tua kita. Kemudian juga hadis ini memberikan pelajaran bagi kita pentingnya mendidik anak itu untuk taat kepada Allah. Mendidik anak-anak itu untuk taat kepada Allah. Karena tidak mungkin anak itu ingat memintakan ampun untuk orang tuanya kalau dia bukan anak yang taat. Kalau dia bukan anak yang taat, kalau dia bukan anak yang memahami agama, bagaimana dia bisa ingat untuk meminta ampun kepada Allah untuk orang tuanya? Maka ini sekaligus memberikan pelajaran, anjuran kepada kita sekalian untuk mendidik anak-anak itu di atas ketaatan, hingga orang tua itu mendapatkan
kebaikan bahkan setelah kematiannya dari kesolehan dan ketaatan anak-anaknya. Kemudian hadis yang ke-37 dari Muhammad ibn Sirin, dia berkata, kunna inda Abi Hurairah lailatan. Kata Muhammad bin Sirin, aku pernah berada bersama Abu Hurairah pada waktu malam hari. Ya. Faqal, kemudian Abu Hurairah berkata, Allahumma ighfir li Abi Hurairah wa li ummi wa liman istaghfara lahuma. Ya Allah, Abu Hurairah berdoa, ya Allah, ampunilah Abu Hurairah, ampunilah ibunya Abu Hurairah, dan ampuni orang yang memintakan ampun untuk saya dan ibu saya. Abu Hurairah pernah berdoa, ya Allah, ampunilah aku, ampunilah ibuku, dan orang-orang yang memintakan ampun untuk kami berdua. Maka Muhammad bin Sirin berkata, fanahnu nastaghfiru lahuma. Maka kami pun setelah mendengar itu, kami memintakan ampun untuk Abu Hurairah dan ibunya. Hatta nadkhula fi da'wati Abu Hurairah. Sampai kami masuk atau termasuk bagian dari doanya Abu Hurairah. Ya. Maka ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, hadis ini memberikan pelajaran bagi kita sekalian. Di antaranya yang pertama yaitu keutamaan dari berteman, bergaul dengan orang yang saleh. Bahwasanya bersama orang yang saleh, berteman dan bersahabat dengan mereka, maka sedikit banyaknya kita pasti akan mendapatkan kebaikan, imma dari nasihatnya, dari pelajarannya, dari perilakunya, bahkan dari doa-doa mereka. Ya. Kemudian hadis ini pun atau athar ini, ya, memberikan penjelasan bagi kita sekalian bahwasanya para tabi'in adalah orang-orang yang sangat mengerti dan paham kedudukan para sahabat. Bahwasanya para sahabat Nabi SAW itu memiliki kedudukan yang tinggi. Kesolehan, terutama doa-doa mereka adalah doa yang sangat harus dimuliakan. Sehingga Muhammad bin Sirin mendengar doa Abu Hurairah itu, maka dia pun memintakan ampun untuk Abu Hurairah dan ibunya agar dia ikut masuk ke dalam doanya Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah berdoa, ya Allah, ampunilah orang yang memintakan ampun untuk aku dan ibuku. Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in, dia tahu tentang kedudukan Abu Hurairah sebagai seorang sahabat Rasulullah SAW. Maka Muhammad bin Sirin pun memuliakan sahabat ini dengan kedudukannya yang tinggi, hingga dia berdoa seperti apa yang didoakan Abu Hurairah untuk dirinya dan ibunya, hingga bisa termasuk ke dalam bagian doanya Abu Hurairah. Maka kita pun demikian, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni Abu Hurairah dan ibunya, hingga kita termasuk bagian dari orang yang di dalam doanya Abu Hurairah dimintakan ampun oleh Abu Hurairah akan dosa-dosa kita sekalian. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, hadis yang ke-37 juga tadi memberikan penjelasan bagi kita sekalian bahwasanya di antara bentuk bakti kepada orang tua setelah kematiannya adalah memintakan ampun untuk mereka, berdoa kebaikan untuk mereka, dan ini adalah di antara amalan para sahabat radhiyallahu taala anhum, di antaranya Abu Hurairah. Di antara apa yang diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, terutama asar ini menjelaskan amalannya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-38 juga dari Abu Hurairah, hadisnya hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim juga. Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal 'abdu in qata'a 'amaluhu illa min thalathin." Ketika mati seorang hamba, maka terputuslah amalnya kecuali
3 hal. Para ulama mengatakan salah satu asya, 3 hal ini yang tidak terputus, ya. Maksudnya adalah thawabuha. Ya. Yang dimaksud adalah yang tidak terputus di sini adalah pahalanya. Pahalanya tidak terputus tapi terus mengalir dengan sebab 3 hal ini. Barang siapa yang wafat, yang meninggal dunia, maka putuslah ganjaran pahala dari apa yang telah dia lakukan terdahulu, karena Allah tunaikan setelah itu. Akan tetapi ada 3 perkara yang ganjaran serta pahalanya ini akan terus Allah alirkan bahkan setelah kematiannya. Apa 3 perkara ini? Yang pertama disebutkan oleh Nabi SAW, shadaqatun jariyah. Sedekah jariyah. Apa yang dimaksud dengan sedekah jariyah? Yaitu sedekah daimah muttasilah. Yani sedekah yang terus kemanfaatannya berlangsung walaupun orang yang bersedekah telah wafat. Sedekah jariyah adalah sedekah yang kemanfaatannya terus berlangsung, ya, walaupun orang yang bersedekahnya ini telah wafat. Contohnya bentuk sedekah di sini seperti wakaf. Kita mewakafkan sesuatu, ya, di mana yang kita wakafkan ini dimanfaatkan oleh orang banyak, dimanfaatkan oleh kaum muslimin, oleh orang banyak. Kita mewakafkan tanah buat jalan, mewakafkan tanah untuk kuburan, mewakafkan tanah untuk masjid. Hal-hal yang dimanfaatkan oleh orang banyak dan kemanfaatannya terus berlangsung. Maka ini yang dimaksud dengan sedekah jariyah, yaitu sedekah yang kemanfaatannya berlangsung terus walaupun setelah kematian orang yang bersedekah dengannya. Ya, jadi sedekah jariyah ini berbeda dengan sedekah biasa. Kalau sedekah biasa ada sedekah yang kemanfaatannya berhenti dalam satu waktu. Misal kita sedekah memberi uang kepada fakir miskin, kemudian uang itu selesai habis dia belanjakan, maka pahala kita adalah ketika kita memberi uang yang kita berikan kepada fakir miskin ini. Berbeda dengan sedekah jariyah. Kalau sedekah jariyah adalah sedekah yang kemanfaatannya terus berlangsung. Kemanfaatannya terus berlangsung, ya, untuk orang banyak, untuk kaum muslimin ataupun kepentingan manusia banyak. Ya, ini pun termasuk bagian dari sedekah jariyah. Seperti tadi yang saya sebutkan, kita mewakafkan tanah untuk jalan. Selama jalan itu masih terus dipakai dan dimanfaatkan, ini sedekah jariyah. Ya, kita membeli apa yang terus berlangsung kebaikannya, kemanfaatannya. Ya, kita bangun masjid, kita mewakafkan tanah untuk masjid, ya, atau lain-lain. Walhasil ketika apa yang kita keluarkan itu kemanfaatannya terus berlangsung, bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin atau bermanfaat untuk orang banyak, untuk manusia, maka ini termasuk bagian dari sedekah jariyah yang pahalanya itu tidak berhenti walaupun kita telah meninggal dunia. Kemudian yang kedua, di antara bagian yang tidak akan pernah terputus walaupun setelah kematian pelakunya, ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, ya. Dan ilmu di sini kata para ulama termasuk di bagiannya tulisan atau apa yang diajarkan kepada manusia, manusia kemudian mengamalkannya. Walaupun kita telah wafat, maka kita terus mendapatkan pahala karena ilmu itu bermanfaat untuk orang lain. Ya. Dan ini termasuk seluruh bagian ilmu yang bermanfaat. Bahkan seorang guru yang mengajarkan kita menulis, yang mengajarkan kita membaca hingga akhirnya kita bisa membaca. Maka selama kita terus membaca yang itu bermanfaat buat kita, maka guru-guru kita itu mendapatkan pahala dari perbuatan baik kita, dari bisanya kita membaca ini. Ya, maka ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan mengajarkan ilmu yang bermanfaat.
Bahkan para ulama pun menjelaskan termasuk di dalamnya adalah tulisan, ya, termasuk di dalamnya adalah tulisan dan hal-hal yang ini menjadi wasilah hingga ilmu bermanfaat itu sampai kepada manusia. Dan hadirin yang dimuliakan Allah SWT, pada zaman kita sekarang ini betapa kita butuh kepada ilmu yang bermanfaat itu, ya, sehingga manusia kembali kepada jalan yang benar, ya, terutama dalam ilmu agama, sehingga manusia kembali terbimbing agama mereka hingga terciptalah kebaikan yang banyak untuk Islam dan kaum muslimin, ya. Kemudian yang ketiga, dan ini yang menjadi pokok perhatian kita, awwaladin saleh yad'ulah. Di antara yang tidak terhenti pahalanya untuk orang yang telah meninggal dunia, yaitu anak yang soleh yang berdoa untuknya, ya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, makna hadis, makna dari hadis ini, anna amalal mayyit yanqati' bimautihi. Amalan mayit itu terputus dengan sebab kematiannya. Wa yanqati' tajaddudut thawab lahu illa fi hadhil asya' ats-tsalatsah. Di mana pahalanya itu tidak terus terbaharui dengan sebab kematiannya kecuali 3 amalan ini, ya. Jadi semuanya pasti sudah ditunaikan oleh Allah SWT amalnya. Tidak ada yang baru untuk Allah tambahkan terus menerus kecuali 3 amal ini. Itu maksudnya. Likaunihi kana sababuha. Ini dikarenakan orang yang meninggal ini, si pelaku amal ini adalah menjadi sebab di mana amal jariah itu terus dimanfaatkan dan bermanfaat, ilmu yang bermanfaat itu terus dimanfaatkan dan bermanfaat, anak yang soleh itu terus dalam kesolehannya, dan si mayit ini menjadi sebab ketiga kebaikan itu hingga akhirnya dia pun terus mendapatkan pahala dari apa yang terjadi, kebaikan yang terus berlangsung walaupun setelah kematiannya. Fa innal walad min kasbihi, kata Imam An-Nawawi, anak itu termasuk usaha orang tua. Anak termasuk usaha orang tua, ya. Maka seseorang dikatakan oleh Allah, walaisa lil insan illa ma sa'a. Manusia tidak akan mendapatkan pahala kecuali hasil usahanya. Dan anak itu usaha orang tua, ya. Wa kadzalikal ilm alladhi khallafahu min ta'limin aw tasnif. Begitu juga dengan ilmu yang dia tinggalkan, itu pun usaha dia, baik dengan tulisan atau pengajaran. Wa kadzalika shadaqatul jariyah wa hiyal waqf. Begitu juga dengan sedekah jariyah, dan dia adalah contohnya seperti wakaf, ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Taala, hadis ini juga memberikan pelajaran dan anjuran kepada kita sekalian untuk menikah dan memiliki anak dengan berharap anak itu akan menjadi anak yang soleh. Ini diantara tujuan yang sangat dianjurkan oleh Islam, itu seorang menikah untuk mendapatkan anak yang soleh. Karena anak yang soleh pada hakikatnya adalah ladang amal kita yang akan terus berlanjut setelah kematian kita. Bahkan amalan-amalan kita yang lainnya itu mungkin tidak seperti amal soleh ini, tidak seperti amal soleh ini, tidak seperti anak yang soleh ini. Amalan-amalan yang lainnya mungkin setelah kita wafat selesai berhenti, tapi anak yang soleh setelah kita wafat maka terus berlangsung pahala dan mengalir pahala itu kepada orang tuanya, ya. Maka ini anjuran di mana Islam menganjurkan kepada kaum muslimin untuk menikah dengan tujuan diantaranya agar memiliki anak yang soleh, di mana anak yang soleh pada hakikatnya adalah tabungan. Anak yang soleh pada hakikatnya adalah ladang amal yang akan terus menerus berlangsung kebaikannya
walaupun setelah kematian orang tuanya ini. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, hadis ini pun memberikan anjuran kepada kita sekalian untuk terus mempelajari ilmu dan mengajarkannya. Bahwasanya dia di antara perkara yang tidak akan terputus kebaikannya setelah kematian pelakunya. Kemudian hadis ini juga secara khusus memberikan anjuran kepada kita sekalian untuk bisa beramal sedekah yang kemanfaatannya itu berlangsung terus seperti wakaf. Karena ini di antara kebaikan yang tidak akan pernah terputus ya setelah kematian pelakunya. Kemudian hadis ini juga secara khusus memberikan pelajaran bagi kita sekalian agar kita menjadi anak yang saleh. Agar kita menjadi anak yang saleh. Karena dengan kesolehan anak itu, orang tua otomatis akan mendapatkan pahalanya. Dengan kesolehan anak itu, orang tua otomatis akan mendapatkan kebaikan dari kesolehan anaknya untuk orang tua itu. Maka ini anjuran agar kita menjadi anak yang soleh, ya. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis ke-39 dari Ibnu Abbas, dia berkata, anna rajulan qol, ada seorang pernah berkata, ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat wa lam tusi, afa sayanfa'uha an atasaddaq anha. Ya Rasulullah, ibuku telah meninggal dunia. Apakah bermanfaat untuknya kalau aku bersedekah? Kalau aku bersedekah untuknya? Maka kata Nabi, na'am, iya. Iya. Maka hadis ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita sekalian bolehnya seorang anak itu ya bersedekah untuk orang tuanya walaupun tidak diwasiatkan oleh orang tuanya. Dan sedekah anak yang diperuntukkan untuk orang tuanya itu sampai kepada orang tuanya. Sedekah anak dia bersedekah untuk orang tuanya, ya, maka itu akan sampai kepada orang tuanya dan bermanfaat untuk orang tuanya, walaupun orang tuanya tidak mewasiatkan secara khusus sedekah tersebut, kebaikan itu. Ya, kita sedekah, kita melaksanakan kebaikan, ya, maka otomatis orang tua itu mendapatkan pahala kebaikan dari yang kita lakukan. Maka ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa hadis yang dibawakan dalam bab ini. Kemudian bab selanjutnya disebutkan juga secara khusus oleh Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Al-Bukhari, bab birru man kana yasiluhu abuhu. Bab penjelasan di antara bentuk bakti kepada anak adalah dengan menyambung orang-orang yang menjadi kerabat, orang-orang yang menjadi sahabat, orang-orang yang menjadi teman dekat orang tuanya. Di antara bentuk bakti seorang anak kepada orang tua adalah dia menyambung apa-apa yang dulu tersambung atau disambung oleh orang tua. Seperti kerabat orang tua, seperti teman karib dari orang tua. Maka dengan kita menyambung mereka, dengan kita berbuat baik kepada mereka, ini termasuk bentuk bakti kita kepada orang tua. Bahkan di hidup dan di mati orang tua itu. Ya, sebetulnya ini masuk dalam bagian perbuatan bakti yang bisa kita lakukan kepada orang tua, yaitu dengan menyambung kerabat, menyambung sahabat yang dahulu menjadi kerabat atau sahabat orang tua kita. Kita sambung mereka, kita berbuat baik kepada mereka. Ini termasuk berbuat bakti kita kepada orang tua kita di hidup dan di mati, di hidup atau setelah wafatnya mereka. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhum, Rasulullah SAW bersabda, inna abarral bir an yasila rajul ahla wuddi abih. Di antara bentuk bakti yang paling baik, yang paling besar adalah seorang menyambung ahlu wuddi abih, yaitu menyambung kerabat atau orang yang pernah dekat dengan bapaknya. Orang yang pernah dekat dengan bapaknya kemudian dia sambung, maka ini termasuk bentuk bakti yang paling besar kepada bapaknya. Termasuk di sini adalah tentu kepada ibunya, ya. Nah,
Inilah dua buah bab yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari mewakili pembahasan bentuk-bentuk bakti yang bisa dilakukan oleh seorang anak setelah kematian orang tuanya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita pelajari sedikit lebih terperinci perbuatan bakti apa saja atau perbuatan baik apa saja yang masih bisa dilakukan oleh seorang anak kepada orang tuanya. Tentunya yang pertama perbuatan bakti yang bisa terus dilakukan oleh seorang anak pada orang tuanya setelah kematiannya, yaitu seorang anak menjadi anak yang soleh. Seperti hadis tadi, in qata'a amaluhu illa bi thalathin minha waladun soleh. Amal seorang hamba terputus kecuali 3 hal, diantaranya anak yang soleh. Maka anak yang soleh secara otomatis adalah menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya, yang terus menyambung kebaikan untuk orang tuanya, yang terus pahala kebaikan itu sampai kepada orang tuanya. Maka ini diantara perbuatan bakti kita yang bisa terus kita berikan kepada orang tua, yaitu menjadi anak yang soleh. Amal taat kita, amal kebaikan kita, ibadah-ibadah kita, maka ini secara otomatis didapatkan oleh orang tua kita. Ini yang pertama. Menjadi anak yang soleh adalah sebesar-besar perkara untuk kebaikan orang tua kita walaupun setelah kematian mereka. Kemudian yang kedua, berdasarkan apa yang tadi kita bahas, di antara kebaikan yang bisa terus kita lakukan untuk orang tua setelah kematian mereka, yaitu mendoakan untuk mereka, memintakan ampun untuk mereka. Secara khusus berdoa dan minta ampun untuk mereka. Ya Allah, luaskan kuburnya. Ya Allah, ringankan siksanya, ampuni dosanya. Ya Allah, terima amalannya. Itu terus kita berdoa. Ya, seperti yang tadi diajarkan, yang dibacakan oleh Ustadz. Kita berdoa, Rabbirhamhuma kama rabbayani saghiran. Ya Allah, rahmati keduanya sebagaimana mereka menyayangi saya di waktu kecil. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi saya ketika kecil. Dan ini bisa terus kita ucapkan walaupun setelah kematian mereka, agar Allah menyayangi orang tua kita di kubur-kubur mereka seperti mereka menyayangi kita ketika kecil. Maka doa, minta ampun kepada mereka agar Allah mengampuni, agar Allah menerima amalnya, agar Allah SWT mencurahkan rahmatnya. Ini diantara yang bisa kita lakukan, diantara perbuatan bakti setelah kematian mereka. Kemudian yang ketiga, yaitu menunaikan hutang. Menunaikan hutang. Jika orang tua kita masih punya hutang, maka diantara perbuatan bakti seorang anak adalah menunaikan hutang orang tuanya. Ya, yang dikatakan oleh Nabi yang mulia alaihi wasallam, bahwasanya amalan seseorang itu tergantung dengan hutangnya. Ini masih menggantung, ya, dengan sebab hutang yang belum dia bayar. Maka tentunya ketika seorang anak membayarkan hutang orang tuanya, ini adalah kebaikan buat orang tua dan bentuk bakti seorang anak kepadanya, hingga Allah menunaikan kebaikan orang tuanya tersebut setelah kematiannya. Ya, maka hutang bahkan diantara amalan yang pertama yang harus diperhatikan bagi ahli waris setelah kematian seseorang. Ini sebelum yang lainnya, setelah persiapan kematian dari kain kafan, maka setelah itu yang harus diperhatikan dari harta untuk si mayit adalah hutang. Hutang dulu harus ditunaikan sebelum warisan, sebelum wasiat. Maka hutang dulu yang harus ditunaikan. Si mayit ini punya hutang tidak? Setelah mempersiapkan perlengkapan kematiannya, maka lihat mayit ini punya hutang enggak? Kalau punya hutang, maka harta itu yang ditinggalkan diperuntukkan untuk membayar hutang terlebih dahulu. Bayar hutang terlebih dahulu. Maka ini diantara bakti seorang anak pada orang tuanya, yakni membayarkan hutang orang tua itu. Ya, hendaklah dia bertanya kepada kaum kerabatnya, atau dia nyatakan secara khusus bahwasanya apa yang telah menjadi hutang dari orang tua ini adalah menjadi tanggungan saya sebagai anaknya, sehingga orang tua ini bebas dari hutang tersebut. Hingga ketika nanti datang seorang yang mempermasalahkan masalah hutang orang tuanya, dia pun orang tua ini sudah bebas dari hutang tersebut, tapi anaklah yang memikulnya, ya, yang menanggung beban hutang itu. Maka ini membayarkan hutang orang tua di antara bentuk bakti yang bisa dilakukan oleh seorang anak
setelah kematian keduanya atau salah satunya. Dan hutang ini bahkan kata para ulama bukan hanya hutang kepada manusia seperti yang saya sebutkan tadi, tapi pun juga hutang kepada Allah. Misal orang tua kita punya hutang puasa nadar. Saya bernadar untuk pergi haji, qadarullah meninggal dunia. Maka si anak sepatutnya untuk membayarkan hutang orang tuanya itu kalau dia mampu. Dia haji menghajikan orang tuanya. Orang tua punya hutang nadar puasa, ya, maka dia bayarkan untuk orang tuanya itu. Ya. Ini nazar itu kan hutang kepada Allah. Nazar adalah hutang kepada Allah. Maka kalau dia tahu orang tuanya punya nazar tertentu yang menjadi hutang kepada Allah, harus dia bayarkan dan tunaikan hutangnya itu kepada Allah SWT. Kemudian yang berikutnya, di antara yang bisa dilakukan oleh seorang anak setelah kematian orang tuanya sebagai bentuk bakti, inqadh uhudihima wa wu'udihima, yaitu menepati janji dari kedua orang tuanya. Apa yang menjadi janji kedua orang tuanya dan kematian keburu menjemputnya, maka ini harus ditunaikan, dan ini salah satu bentuk kebaikan bagi si mayit. Ini dicontohkan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala an, di mana Abu Bakar setelah kematian Nabi SAW berkata kepada kaum muslimin, siapa di antara kalian yang memiliki janji dengan Nabi SAW bahwasanya Nabi akan begini dan begitu, datang kepada saya yang akan tunaikan janji Rasulullah SAW. Maka datanglah Jabir ibn Abdullah dan mengatakan, Rasulullah dulu berjanji kalau datang harta begini dan begitu aku akan diberikan, dan Nabi keburu wafat. Maka Abu Bakar pun menunaikan janji Nabi SAW itu kepada Jabir ibn Abdullah. Maka ini diantara bentuk kebaikan yang bisa kita lakukan untuk mayit, yaitu menunaikan apa yang dulu dia janjikan. Misalnya orang tua kita berjanji ingin memberi ini, ingin infak ke sini, ingin seperti itu, maka kita tunaikan janjinya yang dia belum bisa laksanakan dan kematian itu keburu menjemputnya. Ya. Kemudian yang keempat atau yang kelima di antara bentuk kebaikan anak baktinya kepada orang tua, ikram sadiqihima wasilatu ahli wuddihima, memuliakan teman, kerabat atau orang yang dahulu menjadi sahabat dari orang tuanya, memuliakan mereka. Ini termasuk bentuk bakti kepada orang tua. Bahkan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Umar pernah pada suatu perjalanan dia lihat ada seseorang, kemudian orang itu langsung dinaikkan ke kendaraannya, ontanya. Kemudian orang ini bertanya, kenapa engkau memperlakukan saya seperti ini? Maka Abdullah bin Umar mengatakan, bapakmu dan bapakku itu dulu sahabat. Maka aku ingin memuliakan orang tuaku dengan memuliakan orang yang mulia yang pernah dimuliakan oleh bapakku. Ini bahkan bukan kepada orangnya langsung, tapi kepada anaknya. Di mana Abdullah bin Umar pernah mendapati Umar memiliki sahabat, dan sahabat ini punya anak, dan anak ini dimuliakan oleh Abdullah bin Umar dalam rangka memuliakan bapaknya, yaitu Umar radhiyallahu taala anhum. Maka ini hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amaliyah yang diamalkan oleh para sahabat. Ini kita memuliakan kerabat, kita memuliakan sahabat yang dahulu menjadi sahabat orang tua kita, yang disambung oleh orang tua kita. Ini disambung oleh orang tua kita, temannya, sahabatnya yang dulu mungkin teman kerjanya, kita terus menyambungnya, menanyakan kabarnya, menziarahinya. Ini termasuk kebaikan kita untuk orang tua kita. Bahkan kalau orang ini udah nggak ada, anak-anaknya yang bisa kita sambung, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, di antara amalia yang bisa kita lakukan sebagai bentuk bakti kepada orang tua, yaitu menunaikan wasiat dari orang tua kita. Orang tua kita punya wasiat apa? Sebelum kematiannya beliau berwasiat, saya berwasiat harta saya diberikan untuk si fulan dan si fulan, walaupun tidak boleh lebih dari 1/3, tapi wasiat itu harus ditunaikan, dan itu termasuk bentuk bakti seorang anak setelah kematian orang tua itu. Kemudian yang
yang berikutnya ya, di antara bentuk kebaikan yang bisa terus dilakukan oleh seorang anak untuk orang tuanya yaitu bersedekah untuk orang tuanya, bersedekah orang tuanya. Bahkan sedekah ini sifatnya secara umum. Misalnya kita, orang tua sudah meninggal dunia, saya wakafkan tanah ini untuk orang tua saya. Ya, jadi sedekahnya yang tadinya sedekah biasa mungkin jadi sedekah jariyah yang terus mengalir nanti ke orang tua kita. Maka ini diantara bentuk bakti kepada orang tua. Kita bersedekah termasuk sedekah jariyah yang kita keluarkan untuk orang tua kita, maka ini akan terus mengalir untuk mereka. Ya, mengalir untuk mereka. Dalilnya hadis tadi. Seorang wanita yang bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ibuku telah meninggal dunia. Apakah kalau aku bersedekah untuknya itu bermanfaat?" Maka kata Nabi, "Iya bermanfaat. Iya bermanfaat." Ini menunjukkan sedekah seorang anak yang diperuntukkan untuk orang tuanya, maka ini bermanfaat. Termasuk sedekah jariyah. Termasuk sedekah jariyah yang itu bahkan bisa lebih besar, akan sampai kepada orang tua, mengalir terus menerus karena bukan sedekah biasa. Ya, mungkin ini dulu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, pembahasan kita yang kita bahas berbagai macam perkara yang berkaitan dengan bakti kepada orang tua, mulai dari apa yang dimaksud dengan bakti, kemudian keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, kemudian bagaimana bentuk bakti mereka ketika mereka hidup, kemudian sebab-sebab kita bisa berbakti kepada orang tua, dan sebab-sebab terjadinya kedurhakaan anak kepada orang tua, dan terakhir kita bahas berbuat bakti kepada orang tua setelah kematian mereka. Insyaallah di kesempatan yang akan datang, yang Allah mudahkan buat kita akan bahas tentang masalah silaturahim, di mana Imam Bukhari membuat bab setelahnya, bab menyambung hubungan rahim. Ini diantara bentuk akhlak perbuatan baik kita kepada makhluk yang harus didahulukan setelah orang tua, yaitu kaum kerabat, orang-orang yang memiliki hubungan darah kekerabatan dengan kita, maka mereka harus kita sambung hubungan kita dengan mereka. Dan orang tua tentunya menjadi orang yang pertama, tapi telah kita bahas. Tapi secara umum yang memiliki hubungan kekerabatan darah dan nasab, maka agama Islam secara khusus telah mengajarkan bagaimana kita harus memperlakukan mereka. Dan ternyata mereka adalah orang-orang yang terdepan dan terdahulu, harus kita perlakukan dengan baik sebelum selainnya. Insyaallah kita akan bahas tentang masalah silaturahim dari apa yang Allah mudahkan bagi kita di kesempatan yang akan datang, dan selesailah permasalahan berbakti kepada orang tua di antara akhlak yang utama dan pertama yang harus kita dahulukan dalam rangka perbuatan baik kita kepada Allah dan kepada manusia. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita sekalian. Selanjutnya ada waktu untuk kita bersoal jawab. Mungkin kita buka untuk bersoal jawab. Wallahu taala alam bisawab. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini pertanyaan ini ya bersifat studi kasus juga ya. Jadi ada seorang anak yang ini sebetulnya persoalan tentang bagaimana pendidikan atau hubungan orang tua dengan remaja yang menginjak dewasa. Jadi seorang anak yang meninggikan suara kepada orang tua. Nah, ketika ditegur bukannya menjadi baik, tapi malah menjadi bertambah runyam hubungan dengan orang tua, karena si anak membalikkan kepada orang tuanya bahwa ini adalah didikan orang tua, bahwa dia menjadi begitu karena orang tua keras terhadapnya, sehingga dia mencontoh menurutnya apa yang dilakukan oleh orang tua. Orang tua sendiri sudah
mencoba berbagai cara, dengan lembut dilakukan, dengan keras dilakukan. Namun kelihatannya ini sifat atau tabiat dari anak, dengan lembut pun tetap meninggikan suara gitu. Nah, dari sini sebenarnya jadi ada dua pertanyaan kalau boleh. Pertama, apakah ada selain kita meminta pertolongan pada Allah, apakah ada contoh dari Rasulullah atau dari sahabat mengenai hal ini dan bagaimana menanganinya? Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa yaitu sifat. Orang tuanya juga sifatnya begitu. Dua-duanya keras. Apakah memang ada di dalam Islam dikenal sifat tentang sifat-sifat manusia dihubungkan dengan kelahiran misalnya? Karena kalau kita lihat memang ada faktanya, seorang anak yang unyeng-unyengnya satu dengan yang dua itu berbeda, Ustaz. Ya, apakah itu memang dikenal dalam Islam hal seperti itu? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya untuk pertanyaan yang pertama, apakah hal ini pernah terjadi atau ada para sahabat ya mengalami anak yang seperti ini? Pertama, yang paling penting untuk diperhatikan, orang tua tentunya semaksimal mungkin untuk mendidik anak-anaknya di atas kebaikan. Di atas kebaikan. Kita sudah pernah menjelaskan bahwasanya yang pokok dan dasar adalah mendidik mereka dengan kelemah lembutan. Tapi tidak menutup kemungkinan mereka untuk ditegaskan, diperlakukan dengan sikap tegas. Diperlakukan dengan sikap tegas tentunya pada tempatnya, sesuai dengan porsinya. Tapi yang dasar, yang utama dan pokok adalah kelemah lembutan. Ya, terkadang butuh kita untuk tegas orang tua kepada anak-anak, dan ketegasan itu sepatutnya dilandasi dasar cinta dan kasih sayang sehingga sampai kepada hati anak-anak ini dan tidak salah paham mereka terhadap ketegasan dari orang tua mereka. Di suatu waktu orang tua butuh untuk bersikap tegas kepada anak-anaknya, ya, terutama ketika dia lihat ketegasan itulah yang bermanfaat. Maka yang paling penting yang harus diperhatikan orang tua semaksimal mungkin untuk setelah berdoa tentunya kepada Allah untuk mendidik dan mengarahkan anaknya di dalam kebaikan, entah dengan kelemah lembutan, dan ini yang menjadi pokok dan dasar, bisa juga dengan sikap tegas yang jika itu diperlukan untuk bersikap seperti itu. Ya, ini yang paling penting untuk diperhatikan orang tua. Adapun ketika nanti si anak akhirnya meleset dari apa yang diinginkan, yang sudah diusahakan, ya sudah, kita serahkan kepada Allah SWT. Ya, kita bertawakal kepada Allah. Inilah yang bisa kita lakukan, yang mungkin masih banyak kekurangan, ya, akan tapi mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kita ketika kita bersungguh-sungguh untuk berjalan pada apa yang digariskan oleh syariat ini, ya. Menjadi contoh buat kita sekalian yaitu Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Mana Nuh bagaimana kurangnya sebagai seorang nabi, sebagai seorang bapak yang sangat penyayang, jangankan kepada anak, kepada umat sangat sayang, apalagi itu anak sendiri. Sehingga Nuh pun setelah anaknya tenggelam, ya, anaknya durhaka ini dan ikut tenggelam, Nuh tetap berdoa untuk anaknya hingga akhirnya Allah melarang. Yang menunjukkan Nuh itu sangat sayang kepada anaknya, walaupun anaknya ini menjadi anak yang durhaka, ya, sampai setelah anaknya ini sudah jelas-jelas celaka dan binasa dengan tenggelam bersama orang-orang yang kafirin, maka Nuh terus berdoa untuk anaknya hingga akhirnya dilarang oleh Allah. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita sekalian. Yang terpenting orang tua adalah menjalankan tugasnya dan kewajibannya menurut apa yang dia sanggupi dan dia maksimal untuk itu. Selebihnya hasilnya dia serahkan kepada Allah SWT. Kalau anak ini tidak menjadi seperti apa yang diprediksikan, apa yang kita inginkan, maka jadi kita bersabar, ya, dan ini yang mungkin hanya ini yang bisa kita lakukan, ya, tawakal kepada Allah dan tidak usah kita terlalu mendalam dalam kesedihan, ya. Kemudian yang untuk pertanyaan pertama juga perlu kita katakan dan kita tegaskan kepada anak itu,
ya, bahwasanya tidak dibenarkan dalam agama, tidak dibenarkan dalam Islam kita menjadikan kesalahan orang lain untuk berbuat salah. Ya, harus ditanamkan kepada anak-anak, bahkan kepada diri kita sendiri. Tidak boleh kita menjadikan kesalahan orang lain sebagai alasan untuk berbuat salah. Misal anak ini mengatakan, saya begini, saya berbuat ini karena kamu yang salah, karena orang tua yang salah telah berbuat ini dan itu. Maka perlu diperhatikan, ini tidak dibenarkan dalam Islam. Seorang menjadikan kesalahan orang lain sebagai alasan untuk berbuat salah. Ya, karena masing-masing itu Allah sudah berikan akal, Allah sudah berikan penglihatan, Allah sudah berikan pendengaran, Allah sudah jelaskan syariatnya. Maka seorang sudah tegak hujjah seperti ini tidak bisa menjadikan kesalahan orang lain untuk berbuat salah. Tidak boleh dan tidak bisa dan tidak dibenarkan di sisi Allah untuk menjadikan kesalahan orang lain untuk berbuat salah. Sehingga dia mungkin ketika di hadapan Allah nanti mengatakan, ya Allah, saya durhaka kepada orang tua karena orang tua saya begini dan begitu. Tetap nggak dibenarkan. Kita tanya sama anak ini, tahu nggak kalau durhaka itu salah? Tahu. Terus kenapa berbuat durhaka? Orang tua saya, karena memperlakukan saya seperti ini dan itu. Enggak, Allah sudah larang bukan? Sudah. Maka ini nggak bisa jadi alasan untuk kamu untuk berbuat durhaka dengan kesalahan orang tua. Ya, maka anak kita harus tahu, ya, bahwasanya dan semua harus tahu bahwasanya kita tidak dibenarkan untuk menjadikan kesalahan orang lain sebagai alasan kita berbuat salah. Ya, maka yang terpenting orang tua semaksimal mungkin dengan dasar hati, dengan dari lubuk hati yang paling dalam, penuh dengan keikhlasan untuk memperbaiki, mendidik anaknya di atas kebaikan dengan kelemah lembutan, dengan ketegasan. Kalau itu dibutuhkan, maka hasilnya diserahkan kepada Allah. Allah yang menentukan, Allah yang menentukan. Ya, dan bagi anak-anak itu tidak boleh menjadikan kesalahan orang tua untuk berbuat salah. Allah telah menurunkan kitabnya, mengutus rasulnya, menjadikan segala sarana dia untuk bisa mengenal kebaikan, maka tidak boleh menjadikan kesalahan orang lain sebagai alasan untuk berbuat salah, Mungkin itu yang bisa saya jawab untuk pertanyaan yang pertama, ya. Dan menjadi contoh di sini adalah lihat Nuh alaihissalam. Apakah Nuh ikut dipersalahkan dengan kesalahan anaknya? Enggak. Apalagi Nuh tidak memerintahkannya. Ya, apalagi Nuh tidak memerintahkannya. Dan orang tua ketika pun dia bersikap tegas kepada anaknya, dan itu tuntutan dia sayang kepada anaknya, walaupun disalahpahami oleh anaknya ini, maka insya Allah orang tua tidak mendapatkan dosa, bahkan dia mendapatkan pahala karena itu yang dia lakukan. Karena ini dalam rangka kasih sayangnya dia berbuat tegas. Wallahu taala alam. Itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua mengenai apa, Pak? Oh, pertama, Islam tidak pernah menjadikan itu semua sebagai sebab tertentu, bahwasanya orang yang usur-usurnya 2 badung, yang 3 lebih badung, yang 4 badung sekali, badung sangat. Anak saya 4 usur-usurnya. Itu tidak menjadi sebab tertentu. Orang yang telalat di sini cerewet, ya kan? Orang yang kupingnya caplang itu pinter. Enggak, sebab kalau dia enggak belajar sama aja. Ya, itu tidak Allah jadikan sebab. Itu tidak Allah jadikan sebab secara khusus. Ya, yang perlu kita ketahui di dalam agama kita hanya memperkenankan sebab itu 2. Yang pertama, sebab yang memang diperintahkan dan ada keterangannya dari syariat. Sebab yang memang diperintahkan secara khusus oleh syariat. Maka apa-apa yang dijadikan oleh syariat dengan perintah, ya, atau anjuran tertentu menjadi sebab, maka itu berarti memang benar. Ya. Yang kedua, yaitu sebab yang dapat terbuktikan secara akal sehat, bukti ilmiah dan akal sehat. Ya, seperti kita sakit minum obat. Ya kan, ini terbukti secara ilmiah dan memang itu dibenarkan dan dianjurkan oleh Islam. Ya. Adapun hal-hal yang tidak diperintahkan dan tidak ada keterangannya khusus dalam syariat,
dan hal-hal yang tidak ilmiah sesuai dengan akal yang sehat, maka itu tidak boleh kita meyakini sebagai sebab-sebab tertentu, dan ini termasuk celah dan pintu hingga kita meyakini sesuatu yang akhirnya kesyirikan. Ya, seperti seorang misalnya dia keluar rumah, kemudian pas keluar lihat sesuatu yang jelek, nggak jadi, jangan-jangan ini pertanda keburukan. Nggak boleh, ini tatoyur namanya, menganggap sial sesuatu. Orang-orang musyrikin dulu ketika mau kerja, ketika mau dagang, dia lempar burung. Kalau burungnya ke kanan berarti untung, kalau burungnya ke kiri nggak untung, maka dia lihat ke arah mana tuh burung terbang. Itu. Orang musyrikin terdahulu menganggap burung-burung tertentu itu menandakan kematian ini dan itu. Ini nggak benar. Dan ini masih ada. Sebagian kita meyakini kalau ada burung gagak di rumah seseorang, ini tanda akan ada kematian di rumah tersebut. Ini nggak benar. Ini namanya tatoyur, menganggap sial sesuatu. Allah tidak pernah menjadikannya dalam syariat, dan secara akal sehat pun ini nggak akan masuk dari sisi mana saja. Hanya sifatnya kebetulan, hanya sifatnya disangkut pautkan, maka ini tidak diinginkan oleh agama. Hingga akhirnya hal tersebut kalau kita yakini, ya, kalau kita yakini ini akan mengurangi tawakal kita kepada Allah. Akan mengurangi tawakal kita kepada Allah. Waduh, anak saya emang udah 3 usar-usarnya, mau diapain juga bakalan badung dah. Terus kita nggak usaha gitu, kita nggak mendidik dia, tidak mencetak dia, tidak menyekolahkan dia di tempat yang baik, tidak memilihkan teman-teman yang baik untuk dia, karena usar-usarnya udah 3. Akhirnya kan mengurangi tawakal kita kepada Allah dan membuat kita jadi berputus asa. Ini nggak dibenarkan, ini nggak dibenarkan dan nggak dibolehkan. Ya, sehingga kalau sebab itu keluar dari 2 sebab ini, nggak boleh kita beralih, nggak boleh kita berpaling dan menghadap kepadanya. Sudah, perhatikan apa yang diinginkan oleh syariat untuk kita bersikap. Mudah-mudahan Allah SWT merubah keadaan menjadi lebih baik. Mungkin itu, Pak. Wallahu ta'ala alam. Ada lagi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bagaimana status doa dari seorang anak yatim yang disantuni dan anak angkat pada kedua orang tua yang kebetulan tidak memiliki anak? Apakah juga sampai? Yang kedua adalah kami dulu di Aceh. Ya. 12 teman sekelas kami itu kebetulan meninggal karena tsunami. Ya. Kemudian dalam beberapa reuni teman-teman berinisiatif untuk mengumpulkan anggaran, dan dana ini diberikan kepada para ahli waris untuk dijadikan amal jariah. Apakah benar? Karena beberapa ahli warisnya juga sudah tidak ada gitu bersama keluarganya. Jadi apakah niat kami ini sampai kepada almarhum dan almarhumah? Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, bagaimana dengan doa anak yatim atau anak yang kita santuni, ya, yang kita pelihara, anak angkat, ya? Apakah sampai juga kepada orang tuanya ketika mereka mendoakan? Iyalah, sampai doa mereka. Bahkan jangan mereka, doa kaum muslimin sesama mereka satu dengan yang lainnya sampai, dengan syarat doa itu ikhlas. Dia ikhlas berdoanya kepada Allah, ya, untuk saudaranya itu, bukan karena dibayar, bukan karena dunia, bukan, ikhlas lillah. Makanya kata Nabi SAW, jika seorang meninggal dunia kemudian disolati oleh 40 orang yang bertauhid, yang ikhlas, yang tidak berbuat syirik, maka Allah memberikan syafaat bagi orang si mayit ini dengan sebab doa kaum muslimin dalam sholat-sholatnya. Ini sholat jenazah. Dan kita dalam sholat jenazah ngapain? Berdoa kan? Mendoakan untuk si mayit. Kalau nggak bermanfaat, buat apa disyariatkan? Maka doa kita, seperti kita berdoa, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Di antaranya al-ahya minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni orang-orang muslim, laki-laki dan perempuan yang masih hidup dan telah mati. Sampai enggak? Sampai. Bahkan pahala yang kita dapatkan sebanyak
orang yang masuk ke dalam doa tersebut, berarti doa untuk kaum muslimin yang masih hidup dan mati itu besar sekali pahalanya buat kita. Iya betul. Maka doa nyampe kepada orang yang kita doakan, karena kita berdoa kepada Allah, Allah yang akan memberikan. Beda kalau kita mintanya kepada si mayit. Nah ini kan nggak boleh. Kita mintanya sama Allah agar memberikan faedah, manfaat, rahmat, karunia, ampunan bagi si mayit. Maka sampai, apalagi ini anak yatim, ya, apalagi ini anak yang disantuni, maka sampai, ya. Kemudian yang kedua, permasalahan musyawarah yang dilakukan oleh orang-orang yang mungkin simpatik terhadap apa yang terjadi di sana tsunami, untuk memberikan apa Pak kepada ahli waris, ya, ahli waris itu iuran, berikan kepada ahli waris dari korban itu gitu Pak. Oh, untuk orang tuanya atau kerabat nyampe, insyaallah taala. Ini nggak ada masalah. Iya, ini nggak ada masalah. Ya, misalnya nih kita, orang tua kita termasuk korban di sana, ya, atau kita kerabat korban di sana, ya. Kemudian kita niatkan ini sedekah untuk mereka yang telah meninggal dunia, kita dengan wakafkah atau dengan sedekah jariyah kah, ya kan, untuk mereka, maka insyaallah ini termasuk bagian yang bermanfaat untuk mereka. Dari teman-temannya nggak ada masalah. Dengan syarat dia lakukan itu dengan penuh keikhlasan. Mereka lakukan itu dengan penuh keikhlasan, maka nggak ada masalah. Ini Allah berikan kebaikan bagi orang-orang yang dia niatkan itu. Mungkin itu Pak. Allah a'lam. Ada, silakan Ibu. Ibu-ibu tuh ada tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita bicarakan Pak itu semua untuk orang tua. Sekarang yang saya tanyakan, bagaimana dengan suami? Kita ngirimi untuk suami kita sama dengan orang tua kita, bacakan Yasin sama orang tua kita, bersedekah. Dan yang kedua menanyakan, kalau kita wasiat yang harta yang untuk mengalir itu Pak, itu kan juga peninggalan dia. Itu kita kirimkan apa memang sampai sama orang tua, sama suami kita atau sama orang tua kita bisa sampai, karena harta yang ditinggalkan, suami kita meninggalkan harta. Maksud saya, jadi kan harta ini kita wakafkan. Nah, gitu, apa sampai sama suami kita, kan suami dengan orang tua. Biasanya kita akan mengirim orang tua dan suami, orang tua dan suami dan keluarga. Apa sama, bagaimana posisinya? Itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, pertama untuk kebaikan yang bisa kita lakukan untuk suami, ya, doa kita untuknya, ya tentulah sampai. Doa kita untuknya terus sampai. Sedekah yang kita peruntukan untuknya, iya sampai, ya, karena ini adalah perkara-perkara yang memang telah datang keterangannya, bahwasanya hal yang bisa bermanfaat untuk orang yang meninggal dunia, dengan syarat kita melakukannya itu ikhlas lillah, ya, dan Allah SWT yang akan menyampaikan itu kepada orang-orang yang kita tujukan, seperti itu. Dan untuk harta yang ditinggalkan oleh suami yang juga kita mungkin wakafkan, maka perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwasanya harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia itu menjadi harta waris. Setelah hutang dibayarkan, setelah wasiat ditunaikan, maka dia menjadi harta waris. Ya, maka jadi harta waris itu otomatis kebaikan buat si mayit. Kebaikan buat si mayit. Jadi harta waris itu sudah Allah tentukan kepemilikannya untuk siapa. Maka itu bukan lagi menjadi harta si mayit secara kepemilikan dunia, tapi pahala tetap
karena dengan dia mewariskan harta dimanfaatkan oleh keluarganya dan ahli waris, dia dapat kebaikan. Tapi secara kepemilikan dunia bukan lagi milik si mayit, karena udah otomatis dipindah tangankan oleh Allah kepada ahli waris. Siapa saja, ini sudah ditentukan pos-posnya oleh Allah, bagian-bagiannya oleh Allah yang menjadi harta waris. Ya, nah bagian untuk istri berapa, bagian untuk anak-anak berapa, itu kan sudah ditentukan, dan itu bukan lagi menjadi milik si mayit, bukan lagi menjadi milik si mayit. Ya, nah ketika harta ini sudah dibagikan dengan apa yang Allah SWT tentukan, kemudian dari si ahli waris itu mengkhususkan harta ini saya wakafkan untuk suami saya misalnya, pada hakikatnya itu harta dia, bukan lagi harta suami karena sudah dipindah tangankan. Tapi kalau dia lakukan itu tetap bermanfaat untuk suaminya. Tapi yang ingin saya tekankan, harta itu sebetulnya sudah pindah tangan kepada ahli waris, bukan lagi harta si mayit, karena si mayit sudah meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, kepemilikan duniawiyah sudah dipindah tangankan oleh Allah, sudah dipindah tangankan oleh Allah. Nah, orang yang mendapatkan bagian dari waris itu, kalau dia ingin mengeluarkan untuk si mayit, maka ini bermanfaat untuk si mayit, insya Allah. Tapi tidak lagi kita katakan ini harta peninggalan suami, tapi ini harta waris, memang peninggalan dia, dan kepemilikannya sudah berpindah. Kepemilikannya sudah berpindah secara duniawiyah. Kalau kita niatkan ini untuk sedekah jariyah atau wakaf, peruntukan untuk suami kita, maka ini insya Allah nggak ada masalah dan merupakan kebaikan yang bisa kita lakukan untuknya. Mungkin itu, Bu. Ya, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, ini mungkin pembahasan kita yang berkaitan dengan orang tua secara khusus. Mudah-mudahan sekali lagi yang sedikit ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan apa yang kita pelajari ini keberkahan di dalam kehidupan kita, dan kita berdoa kepada Allah SWT, Allahumma ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigharan. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigharan. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigharan. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana ij'alna min muqimis shalah. Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.